Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini saya Madeni Radiani, mahasiswa Sistem Informasi NRP 5213100047 dari kelas Kecerdasan Bisnis C akan menjawab soal dari review question section 1.2 hingga 1.7. Berikut merupakan jawabannya. Kita mulai dari 1.2. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 1 pada review section 1.2 adalah komponen-komponen dari model business pressure response support, yaitu yang pertama, tekanan terhadap dunia bisnis atau business pressures. Yang kedua, ada respon perusahaan terhadap tekanan tersebut. Dan yang ketiga, ada sistem pendukung yang telah berbasis komputer. Nah, penjelasannya dari model ini menekankan bahwa respon yang dibuat untuk menghadapi tekanan atau pengambilan kesempatan harus membantu memonitor lingkungan bisnis, dan model ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas respon yang diambil oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 2. Faktor utama dalam lingkungan bisnis saat ini adalah ada 4, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan pasar. Misalkan persaingan yang kuat, ekspansi pasar global, perkembangan pasar elektronik di internet, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen. Misalkan penyesuaian dengan keinginan konsumen, kualitas, keberagaman produk, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, yaitu yang berhubungan dengan teknologi. Misalkan lebih banyak inovasi, layanan dan produk baru, selanjutnya membludaknya informasi, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, ada yang berhubungan dengan sosial, yaitu misalkan perkembangan peraturan pemerintah dan regulasi yang terus-menerus tumbuh. Setelah itu, pekerjaan yang beragam. Di samping itu, banyak juga di suatu daerah yang jumlah penduduk atau jumlah perempuannya itu lebih banyak ketimbang jumlah laki-lakinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk jawaban nomor 3, respon utama yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pelaksanaan rencana strategis. Yang kedua, ada penggunaan model-model bisnis yang baru dan yang lebih inovatif. Yang ketiga, ada restrukturasi proses bisnis. Nah, yang keempat, ada partisipasi dalam aliansi bisnis. Yang kelima, ada perbaikan sistem information korporasi. Dan yang keenam, ada peningkatan relasi kemitraan. Yang ketujuh, ada dukungan untuk inovasi dan kreasi. Yang kedelapan, ada peningkatan layanan konsumen dan hubungan dengan konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir adalah beralih ke perdagangan elektronik atau e-commerce. Selanjutnya kita beranjak ke section 1.3. Nah, jawaban untuk soal pertama, apa saja 3 peran utama manajerial dan apa aktivitasnya dalam masing-masing peran tersebut? Nah, di sini ada 3 peran utama. Yang pertama itu ada aktivitas interpersonal, yaitu menjadi figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, ada aktivitas informasional. Itu merupakan aktivitas yang meliputi monitoring, penyebaran informasi, dan bertindak sebagai juru bicara. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah aktivitas decisional, yaitu contoh perannya misalkan menjadi entrepreneur, menangani gangguan, mengalokasikan sumber daya, dan negosiasi. Selanjutnya, untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Apa sebabnya ada yang berpendapat bahwa manajemen sama dengan pengambilan keputusan? Nah, hal tersebut disebabkan karena beberapa
berpendapat bahwa pengambilan keputusan itu dinilai paling penting atau salah satu komponen terpenting dalam pengelolaan atau manajemen. Jadi itu dianggap sama seperti itu. Nah, jawaban dari soal nomor 3, apa saja langkah-langkah yang diambil oleh seorang manajer dalam pengambilan suatu keputusan? Nah, di sini ada 4 langkah. Jadi yang pertama yaitu menentukan masalahnya. Sebagai contoh, keputusannya nanti berhubungan dengan beberapa kesulitan atau dengan sebuah kesempatan. Nah, langkah yang kedua adalah membuat model yang menjelaskan problem atau masalah yang nyata yang sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya langkah ketiga yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi solusi-solusi yang mungkin untuk masalah yang sudah dimodelkan dalam langkah kedua dan mengevaluasi solusi-solusi tersebut. Selanjutnya langkah terakhir yaitu langkah yang keempat adalah membandingkan, memilih, dan merekomendasikan solusi yang paling potensial untuk masalah yang sedang dihadapi. Oke, selanjutnya beranjak ke section 1.4. Jawaban dari pertanyaan pertama adalah bagaimana kemampuan komputasi komputer berkembang dari waktu ke waktu. Jadi, aplikasi komputer telah berkembang dari proses transaksi dan monitoring ke analisis masalah dan aplikasi solusi dengan menggunakan teknologi berbasis web. Nah, piranti atau tools kecerdasan bisnis seperti data warehousing, data mining, online analytical processing, dashboards, dan penggunaan web untuk membantu pengambilan keputusan atau decision support telah menjadi core dalam manajemen modern saat ini. Nah, sistem informasi jaringan berkecepatan tinggi telah menjadi kebutuhan untuk membantu para manajer melakukan tugas terpentingnya yaitu dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk jawaban untuk soal nomor 2. Kemampuan komputasi apa saja yang dapat memfasilitasi pengambilan keputusan manajerial? Jadi saya sebutkan di sini ada sekitar 6, yaitu yang pertama, kemampuan dalam hal kecepatan komputasi. Yang kedua adalah komunikasi dan kolaborasi yang semakin baik. Yang ketiga ada produktivitas anggota kelompok yang meningkat. Yang keempat ada pengelolaan data yang baik. Yang kelima adalah mengatasi keterbatasan kognitif manusia dalam memproses dan menyimpan informasi. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3, bagaimana komputer dapat membantu keterbatasan kognitif manusia? Jawabannya yaitu komputer dapat menyimpan, mengakses, dan memproses informasi yang sangat banyak di luar dari kemampuan pikir manusia untuk melakukan hal tersebut. Untuk jawaban dari soal nomor 4 yaitu mengapa web dianggap penting untuk decision support. Nah, karena web itu menyediakan beberapa hal seperti yang disebutkan saya di bawah ini. Yang pertama itu adalah akses ke berbagai data, informasi, dan pengetahuan yang ada di seluruh dunia. Sedangkan yang kedua, yaitu user-friendly dan readily available graphical user interface. Yang ketiga, kemampuannya untuk berkolaborasi secara efektif dengan mitra yang berada di tempat yang jauh. Sedangkan yang terakhir, yang keempat itu tersedianya alat pencarian atau search engine yang cerdas yang memampukan para manajer itu menemukan informasi yang diperlukan secara cepat dan murah. Misalkan contohnya menggunakan Google seperti itu. Oke, selanjutnya kita beranjak ke section 1.5. Jawaban dari soal 1. Apa yang dimaksud dengan keputusan yang terstruktur, tidak struktur, dan semi-terstruktur? Dan berikan contoh-contohnya. Jadi yang pertama itu keputusan yang tidak terstruktur atau unstructured decision adalah keputusan di mana tidak ada dari ketiga fase pengambilan keputusan yang terstruktur antara misalkan intelligence, design, choice itu tidak ada. Misalkan
menyeleksi lokasi untuk kegiatan piknik dari suatu perusahaan. Itu dia tidak termasuk terstruktur, jadi dia termasuknya yang tidak terstruktur. Nah, yang kedua itu keputusan terstruktur. Itu merupakan keputusan di mana semua fasenya itu terstruktur dan dijalankan dengan aturan yang sudah ada, misalkan memilih strategi investasi yang optimal dalam suatu perusahaan. Seterusnya yang ketiga itu ada keputusan semi terstruktur. Jadi dia itu terjadi di antara masalah terstruktur dan tidak struktur, yaitu memiliki beberapa elemen yang terstruktur dan tidak struktur. Jadi dia itu 50-50. Misalkan contohnya, membuat anggaran pemasaran untuk produk konsumen atau melakukan analisis perolehan modal. Selanjutnya soal nomor 2, apa yang disebut dengan kontrol operasional, kontrol manajerial, dan perencanaan strategis, serta berikan contoh-contohnya. Oke, yang pertama, kontrol operasional adalah eksekusi tugas spesifik yang dilakukan secara efektif dan efisien. Contohnya, penjadwalan komputer storage backup. Nah, yang kedua ada kontrol manajerial. Itu merupakan akuisisi dan penggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Misalkan, merencanakan program iklan. Selanjutnya yang ketiga ada perencanaan strategis. Itu merupakan penentuan tujuan jangka panjang dan kebijakan untuk alokasi sumber daya. Contohnya menentukan untuk outsource atau tidak untuk petugas layanan pelanggan di daerah dengan biaya lebih rendah daripada yang ada saat ini di kantor pusatnya. Nah, untuk soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan 9 sel framework atau kerangka kerja keputusan? Seperti yang ada pada tabel di samping. Jadi masing-masing dari 9 sel tersebut menggambarkan kombinasi dari satu tingkat struktur keputusan dengan satu jenis kontrol atau kendali manajemen. Nah, satu sel itu menggambarkan keputusan terstruktur yang terjadi dalam rentang kontrol operasional dan begitu seterusnya. Seperti itu. Nah, lanjut untuk soal nomor 4. Bagaimana komputer dapat membantu pengambilan keputusan terstruktur? Jadi jawabannya, dalam tingkat terstruktur yang tinggi telah memungkinkan untuk menganalisa dan mengklasifikasikan masalah dalam kategori yang spesifik, mengembangkan pendekatan solusi yang terstandar untuk masing-masing standar merupakan hal yang mungkin dilakukan. Sebab biasanya dengan model kuantitatif yang standar, model ini kemudian dapat diimplementasikan dalam software yang mudah digunakan. Dan untuk jawaban soal nomor 5, apakah yang dimaksud dengan Automated Decision Systems atau ADS? Automated Decision Systems adalah sistem berbasis aturan atau rule-based systems yang menyediakan solusi pada masalah manajerial spesifik yang berulang, biasanya dalam satu industri dan satu area fungsional. Nah, yang terakhir untuk soal nomor 6, bagaimana komputer dapat membantu pengambilan keputusan yang semi-terstruktur dan yang tidak terstruktur. Jadi, untuk keputusan yang tidak terstruktur hanya terbantu sebagian oleh metode kuantitatif, terkomputasi, yang standar. Nah, biasanya masih memerlukan solusi yang diubah. Intuisi dan penilaian memainkan peranan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan tipe ini dibandingkan dengan pengambilan keputusan dari tipe terstruktur. Nah, sedangkan dalam membuat keputusan semi terstruktur dapat melibatkan kombinasi antara prosedur solusi yang terstandar dan penilaian dari manusia. Jadi ilmu pengetahuan manajemen dapat memberikan model-model untuk masalah pengambilan keputusan yang terstruktur. Kemampuan komputer inilah yang membantu para manajer untuk mengerti lebih baik sifat dasar suatu masalah dan kemudian membuat keputusan yang lebih baik.
Oke, selanjutnya untuk section 1.6. Jawaban untuk soal nomor 1 itu berikan 2 definisi dari sistem pendukung keputusan atau DSS dari para pakar di atas. Nah, jadi terdapat 2 definisi dari sistem pendukung keputusan atau decision support system yang dikeluarkan oleh para pakar tersebut. Di antaranya, yang pertama, sistem berbasis komputer yang interaktif membantu para pembuat keputusan menggunakan data dan model-model untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sedangkan yang kedua, kombinasi sumber daya intelektual individu dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. Jadi, sistem pendukung yang berbasis komputer atau computer based support system untuk membuat keputusan manajemen yang berhubungan dengan masalah-masalah semi terstruktur. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, jawabannya apa yang dimaksud dengan sistem pendukung keputusan atau DSS sebagai umbrella term? Jadi, sistem pendukung keputusan atau DSS sebagai umbrella term itu menggambarkan sistem terkomputasi yang mendukung atau membantu pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, organisasi mungkin telah memiliki sistem manajemen keputusan untuk menuntun semua personelnya dalam memecahkan masalah. Mungkin mempunyai sistem pendukung yang terpisah untuk pemasaran, keuangan, dan akuntansi, sistem manajemen rantai persediaan atau supply chain management untuk produksi, dan beberapa sistem pakar atau expert system untuk diagnosa perbaikan produk help desk. Jadi dia itu tujuan yang dimaksud dengan umbrella term itu dia itu sebagai untuk menggambarkan sistem terkomputasinya seperti itu. Nah, jadi nomor 3 untuk jawaban dari soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan arsitektur DSS? Jadi arsitektur decision support system itu terdiri dari 4 komponen, ditambah lagi komponen kelima yang sifatnya itu hanya sebagai pilihan. Nah, 4 komponen utamanya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu data untuk mendorong sistem, model untuk memanipulasi data, user untuk mengontrol sistem, dan yang terakhir user interface untuk kontrol yang dilakukan melalui user interface. Nah, yang kelima yang sebagai pilihannya itu adalah pengetahuan atau kecerdasan. Untuk soal nomor 4, bagaimana istilah DSS digunakan dalam dunia akademik? Jadi istilah DSS itu digunakan terutama di dunia akademik saat ini biasanya digunakan untuk menggambarkan area penelitian yang berhubungan dengan computer support for decision making. Untuk nama dari jurnal terkenal di bidangnya, dan yang terakhir itu judul mata kuliah standar. Industri itu cenderung menggunakan istilah business intelligence. Namun demikian, dua hal tersebut tidak selalu dilihat sebagai hal yang identik. Jadi antara decision support dengan business intelligence itu berbeda atau tidak teridentik. Nah, selanjutnya kita beranjak ke section terakhir, yaitu section 1.7. Jawaban dari soal pertama, apa yang dimaksud dengan business intelligence? Business intelligence adalah umbrella term yang menggabungkan arsitektur, tools, database, aplikasi, dan metodologi. Jadi tujuan utama dari business intelligence ini adalah untuk memungkinkan akses interaktif terhadap data, manipulasi data tersebut, dan menyediakan analisis yang tepat untuk para manajer bisnis dan analis. Soal nomor 2, apa saja komponen utama dari business intelligence? Jadi sistem business intelligence ini memiliki 4 komponen utama. Di antaranya yang pertama itu ada data warehouse, yaitu dapat disamakan dengan data dalam arsitektur DSS. Yang kedua itu adalah business analytic.
Di dalam DSS dia itu sama dengan arsitekturnya DSS. Nah, yang ketiga itu ada manajemen kinerja bisnis atau business performance management. Dia itu sama dengan arsitektur DSS juga. Dan yang terakhir ada user interface. Jadi dia itu sama dengan komponen yang ada dalam arsitektur DSS juga. Nah, untuk soal nomor 3, apa saja manfaat business intelligence baik yang nyata atau tangible maupun yang tidak nyata atau intangible. Jadi manfaat utamanya itu antara lain, yang pertama itu intangible karena dia itu tidak terhubung langsung dengan nilai finansialnya. Ada 3, yaitu lebih cepat dan akurat dalam pelaporan atau reporting. Yang kedua, yaitu memperbaiki pembuatan keputusan. Dan yang terakhir, yang ketiga itu dia meningkatkan layanan pelanggan. Sedangkan yang tangible atau yang nyatanya itu dia itu dapat meningkatkan pendapatan atau revenue. Oke, selanjutnya soal nomor 4, apa persamaan dan perbedaan antara sistem pendukung keputusan atau decision support system dan business intelligence? Jadi, sebagian besar DSS itu dibangun untuk membantu pembuatan atau pengambilan keputusan secara langsung. Sementara sistem business intelligence itu biasanya dibangun untuk menyediakan informasi yang dipercaya akan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, yang kedua, business intelligence itu memiliki sebuah orientasi strategi atau eksekutif, sedangkan DSS biasanya diarahkan pada analis. Nah, yang ketiga itu ada bahwa disebutkan itu business intelligence menggunakan sebuah data warehouse, sedangkan DSS dapat menggunakan sumber data apapun termasuk data warehouse juga. Nah, masih banyak lagi perbedaan dan persamaannya, saya hanya menyebut 3. Oke, selanjutnya soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan manajemen support system atau MSS? Jadi, manajemen support system itu mengacu pada konsep yang luas tentang penggunaan teknologi untuk membantu tugas-tugas manajerial secara umum dan khususnya untuk pengambilan keputusan. Sekian jawaban dari review question section 1.2 hingga 1.7 dari buku Decision Support and Business Intelligence Systems. Semoga bermanfaat. Terima kasih.